Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar bab 1, yakni dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi ini saya ambil dari buku paket BSE yang sudah kita pegang masing-masing ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian capai. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikatornya yang pertama, mendeskripsikan ancaman merubah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mendeskripsikan usaha-usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang keempat, menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Dan kompetensi dasar yang terakhir adalah menyajikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Indikatornya apa saja? Yang pertama, ada menyusun dan menyajikan hasil telaah. Kemudian yang kedua, mensimulasikan peran tokoh nasional. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber dasar hukum nasional di Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua hukum yang ada di Indonesia ya itu adalah berpusat atau bersumber pada Pancasila. Jika hukum di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila, maka itu bisa jadi hukum itu tidak legal, jadi dia ilegal, tidak sah begitu ya. Kemudian selanjutnya ada sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila ini sejarah lahirnya ya. Ini ada dua. Yang pertama ada secara historis dan yang kedua adalah secara yuridis. Apa itu? Kalau secara historis, Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 pada masa BPUPKI ya, rapat BPUPKI, sidang BPUPKI yang pertama. Nah, itu menghasilkan Pancasila secara historis atau sejarah. Kemudian ada secara yuridis. Yuridis ini artinya secara hukum sah. Ya. Jadi Pancasila lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Maksudnya Pancasila itu sudah disahkan ya pada tanggal 18 Agustus 1945. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi hingga sampai saat ini. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan, yakni dimulai tahun 1945 sampai dengan 1959, di mana pada masa ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, di sini di awal kemerdekaan Indonesia mengalami banyak sekali ancaman-ancaman dari para pemberontak ya. Yang pertama ada pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Kemudian yang kedua ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, pemberontakan ini maksudnya seperti apa? Mereka menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Hingga sampai saat ini sebenarnya Darul Islam itu masih ada, hanya saja tidak
terlihat gitu ya, belum ditemukan mereka membuat suatu kelompok besar gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya Republik Maluku Selatan, yakni sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen. Nah, apa sih separatisme? Separatisme itu adalah adalah sikap atau paham yang tidak percaya dengan aturan dari negara. Jadi dia tidak mau mengikuti aturan negara. Gitu, namanya separatis ya. Kemudian yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vance Samuel. Ini terjadi di tahun 1957 sampai 1959 di Sumatera dan Sulawesi. Kemudian yang terakhir ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, ini merupakan salah satu ancaman yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1949 ini didirikan oleh Kapten Neil Raymond. Oh ya, beliau adalah seorang kapten yang tidak menyukai ideologi atau tidak menyukai Pancasila. Yang kedua ada masa Orde Lama, dimulai di tahun 1959 sampai 1966. Nah, pada periode ini ya, banyak sekali orang yang menyebutnya itu sebagai periode demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin itu adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara itu berpusat pada pemimpin negara. Ya, pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Jadi semua yang ada di Indonesia, yang ada di negara itu semuanya harus berpusat pada Presiden Soekarno. Kemudian ada beberapa hal yang menyimpang terhadap Pancasila yang dilakukan oleh Presiden Soekarno saat itu. Salah satunya adalah menetapkan dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup. Di situ sudah ditetapkan dalam TAP MPR ya, nomor XX garis miring 1963. Itu menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Nah, ini salah satu penyimpangannya. Pada masa Orde Baru, tahun 1966 hingga 1998, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Beliau adalah sebagai Presiden kedua Indonesia. Nah, pada masa pemerintahan Orde Baru ini, pembangunan nasional dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun dan program pembangunan yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara. Pembangunan di Indonesia pada masa itu luar biasa, ya, sehingga banyak orang mengakui bahwa di masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia bisa berkembang dengan pesat. Namun, di sisi lain, ternyata banyak juga penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan. Salah satunya adalah mereka sebagai pengontrol utama lembaga-lembaga negara lain. Contoh yang baik yang bersifat suprastruktural maupun infrastruktural. Ya, jadi presiden ini sebagai pengawas utama dari seluruh kegiatan kenegaraan. Pada masa ini juga Indonesia mengalami krisis pendapat, artinya warga negara Indonesia tidak bisa berpendapat, ya, tidak bisa berpendapat secara bebas, tidak seperti sekarang. Kemudian partai politik juga dibatasi, hanya ada 3 partai, tidak seperti sekarang ya, partainya luar biasa, banyak sekali. Nah, itu adalah beberapa penyimpangan di masa Orde Baru. Yang terakhir, pada masa reformasi, yakni dimulai tahun 1998 hingga sampai saat ini. Pada masa reformasi ini, penerapan Pancasila
sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila ini tidak hanya dihadapkan pada ancaman-ancaman para pemberontak yang ingin mengganti Pancasila, tapi lebih kepada kehidupan masyarakat yang serba bebas. Sebenarnya, jika seperti kalian yang sekarang sudah bisa berpendapat di sosial media kalian, itu sah-sah saja, bagus. Tetapi ada beberapa hal yang jadi negatif. Contohnya karena kalimat kalian yang terlalu bebas, ya terlalu terlalu bebas, maka kalian kurang beretika saat berbicara. Terbiasa tidak mengucapkan salam, ya saat mau berbicara dengan guru atau dengan orang lebih tua. Kemudian kalian juga sudah mulai mengenal pergaulan bebas. Nah, ini salah satunya. Salah satu hal yang negatif yang ditimbulkan dari kebebasan-kebebasan yang sudah diberikan oleh negara. Gitu. Ya, dan yang terakhir, ya ini adalah tugas. Tugasnya sebenarnya ini ada di halaman, kalian bisa ngelihatnya di halaman 10 ya. Di situ di halaman 10 ada tugasnya. Jadi saya bacakan ya. Carilah kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit ya. Kalian bisa melihatnya di internet dan juga sumber-sumber buku yang tadi saya sudah jelaskan juga bisa. Tidak harus 5, jika memang lebih atau kurang boleh ya. Tapi usahakan tidak hanya satu ya, tidak hanya satu saja. Kemudian ini ditulis di buku catatan PPKN. Kemudian dikumpulkan sore ini ya. Itu tugasnya dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, bertanyalah di grup dengan bahasa yang sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.